Perkenalkan, nama saya Bella. Saya dari Denpasar. Dari Bali, sengaja datang atau tinggal di Surabaya? Enggak tinggal di Surabaya. Diajakin temen buat ke sini. Oh, jadi dari Bali terbang untuk sharing time. Enggak sih, kerjanya Oh di ya, Pasuruan. kegeeran saya. Oh iya, pas lagi di sini berarti. Ya, Ya, silakan Mbak Bella. eh, saya mau tanya. Jadi, kita kan sebagai manusia pasti banyak rasa baper-bapernya gitu kan. Kayak Hmm, kesenggol dikit, dia apaan sih orang ini gini banget. PMS ya kak ya. Paham. Apalagi posisinya saya kan baru beradaptasi dengan dunia kerja saya nih. Terus kayak gimana sih caranya ngadepin atasan, ngadepin rekan kerja biar nggak kayak dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Jadi ngerasa kayak kenapa sih orang-orang kok nggak ada yang suka sama aku kayak gitu. jadi ketika kita ada masalah, cari jeda. Jeda. Jangan semuanya dilakukan di waktu yang bersamaan. Sakit, langsung bereaksi. Kesenggol dikit, langsung bereaksi. Cari yang namanya jeda. Kenapa jeda ini penting? Karena jeda ini akan membuat kita lebih baik dalam bersikap. Ada sebuah nasihat dari ulama yang saya suka banget. Tapi nasihatnya dalam bentuk analogi dan peribahasa. Kata ulama gini, janganlah kalian meminum air ketika sedang panas. Tunggulah dia agak sejuk barulah engkau minum. Karena jika engkau meminumnya ketika panas, dia akan membuat bibir dan lidahmu terluka. Nah, ini artinya air panas ini adalah sebuah masalah yang gak nyaman, perlakuan orang lain yang gak nyaman kepada kita. Jangan diminum saat itu juga. Artinya jangan direspon saat itu juga. Jadi cari jeda, walaupun jeda itu kadang cuman sekian detik, kayak inhale, exhale itu kan sekian detik doang ya. Apalagi kalau kita narik nafas panjang, itu berpengaruh kepada sikap kita. Begitu kita diperlakukan nggak baik, kita nggak sempat bernafas langsung ngerespon, itu beda hasilnya tuh. Bahkan nggak mau bernafas, padahal bernafas itu yang paling ringan kan. Apalagi ngambil jeda-jeda yang lebih sekedar bernafas saja. Bernafas itu paling ringan, paling simple, tapi efeknya luar biasa. Makanya ketika kita ada masalah, beri jeda untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Sehingga jeda itu mendewasakan kita atau membuat kita lebih bijak. Sehingga saat setelah jeda, kita menyikapi sesuatu itu enggak over. Ketika jeda kita enggak akan menyikapinya secara over. Lagian kan secara neurologis, secara biologis, secara ilmiah, menarik nafas itu kan untuk membuat otak kita lebih rileks. Karena oksigennya dia maksimal gitu. Kalau udah rileks kan pasti rileks juga cara kita bersikap. Kebayang kita lagi kehabisan nafas, terus diperlakukan gak nyaman, otak kita lagi kosong dari oksigen, itu kan bahaya sekali ya. Isinya kan semuanya racun-racun, hal-hal yang gak baik. Sehingga akhirnya kita memperlakukan orang lain juga dengan toksik yang merugikan diri kita sendiri. Jadi beri jeda, pesan moralnya beri jeda. Nah, jeda ini apa? Selain narik nafas, menghembuskan nafas, apalagi jedanya? Itu kan cuma cara paling simpel. Cara lain adalah beri jeda dengan menghindar. Beri jeda dengan kalau kita nggak bisa menghindar, beri jeda dengan melakukan hal yang bikin kita ke distract dari dia atau dari sikapnya. Dan hal yang bikin kita ke distract ini bisa apapun, bisa tugas kita, bisa hobi kita. Jadi kita bisa ketika nggak nyaman dengan seseorang, kita fokus aja aku lagi ngerjain apa ya tadi ya. Atau kita lagi hobi apa ya sekarang ya. Ya udah lakukan hobi kita. Dan itu membuat kita ada sedikit waktu buat menentukan sikap terbaik kita. Itulah kenapa punya hobi itu penting dalam Islam. Jangan pikir Islam itu cuma ibadah aja. Walaupun ibadah itu udah keren banget lah. Tapi kan hidup Nabi bukan tentang ibadah aja kan sunnahnya. Ada sunnah hobi juga kan. Nabi sudah senang berkuda. Nabi senang hiking ke Gunung Uhud. Nabi senang duduk di sumur sebagai tempat healing beliau, me time beliau. Jadi tetap jalanin hobi. Nah, hobi itu, entertain, itu jeda. Jeda yang membuat kita bisa mengatur sikap kita. Tapi kalau misalnya kita langsung bereaksi, nanti takutnya sikap kita malah semakin menyakiti diri kita.
Kalau menyakiti orang lain oke lah. Tapi kalau menyakiti diri kita sendiri kan lebih rugi lagi nanti jadinya. Jadi beri jeda dengan, jeda itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan rohah. Rohah jadi bahasa Indonesia rehat. Istirahah jadi istirahat. Karena kita nggak bisa bilang ro dan ha jadilah istirahat. Kan susah kalau kita bilang yuk istirahah dulu yuk, capek. Kan susah ya, nanti keseleo lidahnya ya. Jadi mending yuk istirahat dulu. Nah rohah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup. Arih balak atau arih nafsak. Itu nasihat-nasihat dari ulama. Arih nafsak, arih balak. Artinya istirahatkan pikiranmu, istirahatkan hatimu. Mengistirahatkan itu artinya bukan diam. Mengistirahatkan itu artinya memberi jeda yang rileks buat diri kita. Dan itu bisa apa aja. Bisa yang sifatnya sekedar menghembuskan nafas. Bisa yang sifatnya entertain yang membuat kita jadi lebih nyaman. Bisa yang sifatnya memang mendistract pikiran kita dari yang toksik menjadi sesuatu yang positif, konstruktif, produktif. Kerjaan-kerjaan kita, tugas-tugas kita, beri jeda. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar untuk menjadikan pemahaman tentang ujian tadi itu sebagai salah satu belief dalam hidup kita. Apa yang kita believe, apa yang kita percaya. Tidaklah ada sesuatu yang menyakiti kita, kecuali itu menggugurkan dosa kita dan mengupgrade value kita. Semakin sering kita disakiti, sebagaimana Nabi Muhammad semakin sering difitnah, dibilang gila, dibilang penyair, dibilang penyihir, dibilang abtar, laki-laki mandul, bla bla bla, semakin Allah angkat derajat beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, inna a'tainakal kautsar. Makin ditinggikan derajatnya sama Allah, makin di-upgrade value Nabi Muhammad. Semakin dihina sama Abu Jahal and the gangs, semakin Nabi Muhammad itu dikenal di seluruh penjuru Jazirah Arab. Maka kalau ini sampai ke level belief, setidaknya dari 3 kali toksik ada 1 yang nyantol. Ah ini menggugurkan dosa saya. 2-nya kita masih sedih. Lama-lama jadi 2 yang nyantol. Lama-lama 3-3-nya nyantol sebagai sesuatu yang kita percaya. Ah ini akan menggugurkan dosa saya. Ini mengangkat derajat saya. Saya sekarang ada di fase percaya banget kalau ada yang membicarakan saya dengan sesuatu yang gak benar atau yang menyakiti saya ada di fase meyakini berarti dia lagi transfer saya pahala. Kalau dia kurang pahala, orang dia gak sholat misalnya nih, berarti dia lagi mendapatkan transferan dosa dari saya. Tetap sebel sih, tetap sedih, tapi ada obatnya. Jadi bukan gak sedih sama sekali, ada sedihnya tapi langsung ada obatnya. Begitu orang ngomongin saya, sedih dan saya, tapi langsung diobatin, tapi kan dia lagi ngasih saya transfer pahala. Mungkin saya gak akan masuk surga dengan amal saya, karena saya bukan orang yang soleh-soleh banget, bukan yang ahli ibadah banget. Siapa tahu saya masuk surga gara-gara sering diomongin. Walaupun jangan sampai mancing, netizen tolong dong ngomongin saya. Kan gak mungkin ya. Gak perlu juga kita bilang ke orang kantor, kalian gak ngomongin aku hari ini, ngomongin dong. Gak perlu. Maksudnya, kalau itu terjadi tanpa kita minta pun, punya belief itu. Kebayang gak kalian diomongin setiap hari, artinya setiap hari kalian ditransfer pahala. Pahala apa Ustaz? Bisa jadi tergantung orangnya. Siapa tahu dia ahli sedekah. Siapa tahu dia ahli tahajud. Minimal dia ahli duha. Kalau gak ada pahala apapun, ya udah dosa kita. Kita nggak sadar kalau kita tuh banyak dosa, tapi Allah nggak mencatat itu. Pas dihisab, kok nggak ditanyain dosa ini, kok nggak ditanyain dosa ini, kok nggak ditanyain, malah ditanyainnya ke fulan. Kenapa kamu melakukan dosa ini? Enggak ya Allah, aku nggak ngelakuin dosa ini, tapi ini ada di catatan kamu. Kenapa? Karena kamu membicarakan dia dan kamu nggak punya amal sehingga dosa dia yang ditransfer ke kamu. Belief ini kita bangun pelan-pelan dalam bentuk exercise tentang awareness kita.